Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran kimia, Ibu Imelda Helsi MPD, dan juga rekan-rekan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait RPP dan juga LKPD, di mana di sini ada beranggotakan 4 orang, ada saya Iis Holisoh, kedua Yusli Hidayat, ketiga Via Apipah, dan juga Meiliana. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan memaparkan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan dijelaskan pertama oleh Yusli. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Iis. Eh, di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Eh, langsung saja, satuan pendidikannya itu SMA dalam mata pelajaran kimia kelas 10 dengan durasi waktu satu kali pertemuan eh, ada dua kali 45 menit. Nah, terus identifikasinya peserta didik kelas 10 SMA yang berusia rata-rata 15 sampai 16 tahun yang telah memahami konsep dasar zat dan perbandingan kimia unsur senyawa campuran. Nah, peserta didik siap mempelajari hubungan kuantitatif antar zat dalam reaksi kimia melalui konsep stoikiometri meliputi mol, massa molar, volume gas, serta konsep reaksi pembatas dan hasil reaksi teoritis. Nah, peserta didik memiliki kemampuan matematika dasar seperti perhitungan, rasio, dan proporsi, gaya belajar bervariasi, visual, kinestetik, dan logis, sehingga pendekatan CPA atau konkret pictorial abstrak membantu transisi dari pengalaman konkret menuju simbol kimia yang abstrak. Lalu, motivasi belajar meningkat dengan contoh kontekstual seperti perhitungan gas dalam balon, reaksi pembakaran, atau reaksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya produksi karbon dioksida pada minuman soda. Nah, adapun mata pelajaran stoikiometri kimia, materinya meliputi konsep mol dan massa molar, hubungan mol massa volume gas, terus juga persamaan kimia setara dan koefisien reaksi, perhitungan jumlah zat berdasarkan reaksi kimia, reaksi pembatas dan hasil reaksi teoritis. Yang di mana materi memiliki relevansi tinggi dalam industri kimia, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari, misalnya perhitungan jumlah gas dalam reaksi pembakaran, efisiensi bahan bakar, serta analisis massa zat hasil reaksi. Nah, kesulitan utama terdapat pada konversi satuan gram, mol, dan liter. Selanjutnya ada dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dijelaskan oleh rekan kita Meiliana. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama ada berpikir kritis untuk menghubungkan konsep mol, massa, dan volume dengan konteks reaksi nyata. Kemudian kreatif, menyajikan visualisasi hubungan mol, massa, volume melalui diagram dan model. Yang terakhir mandiri serta kolaboratif, yaitu menyelesaikan masalah stoikiometri secara berkelompok dan juga mandiri. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan konsep mol, massa molar, dan volume molar gas untuk menghitung hubungan kuantitatif antar zat dalam reaksi kimia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep mol, massa molar, dan volume molar gas. Yang kedua, mengkonversi hubungan antara mol, massa, dan juga volume gas. Untuk model dan pendekatan pembelajaran yang kita terapkan, yaitu model CPA atau Concrete Pictorial Abstract, pendekatannya inquiry terbimbing dan kolaboratif. Dengan pengalaman pembelajaran, untuk pertemuan konsep mol dan hubungan mol massa volume gas,
dengan tujuan peserta didik memahami dan menerapkan hubungan 1 mol massa molar sama dengan 22,4 liter dalam kondisi standar. Lalu untuk bagian awal pembelajaran itu berdurasi selama 10 menit dengan yang pertama kegiatannya yaitu menyapa siswa dan membacakan doa bersama-sama, lalu dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga memberikan persepsi sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di sini ada bagian inti yang akan disampaikan oleh Iis. Kepadanya disilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah inti dari pembelajarannya selama 70 menit, di mana tadi setelah disebutkan tahapannya itu CPA, konkret, piktorial, dan juga abstrak. Yang pertama itu konkret selama 20 menit, di mana guru menggunakan analogi benda sehari-hari dengan menunjukkan satu lusin kelereng, satu lusin bola, dan satu lusin bola plastik untuk menjelaskan konsep bahwa jumlah yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Nah, melalui demonstrasi ini, siswa itu memahami prinsip dasar mol dalam kimia, bahwa satu mol dari berbagai zat selalu mengandung jumlah partikel yang sama, seperti satu lusin benda, apapun selalu berjumlah 12 buah, terlepas dari perbedaan massa atau volumenya. Bagian 2 yaitu piktorial selama 25 menit, di mana peserta didik membuat diagram hubungan mol massa dengan volume berdasarkan data konkret yang sudah dibahas di bagian konkret tadi. Mereka tuh mengidentifikasi pola kesamaan numerik antara massa molar dengan air atau MR, namun memahami perbedaan konseptualnya juga. Air atau MR tanpa satuan, sedangkan massa molar menghubungkan jumlah partikel dengan abstrak selama 25 menit, di mana peserta didik berlatih konversi 3 arah menggunakan rumus mol sama dengan massa per massa molar dengan hubungan mol bilangan Avogadro. Nah, mereka itu menghitung mol, gram, liter gas, dan liter gas mol, memahami mol sebagai jembatan antara jumlah partikel dengan besaran makroskopis atau massa dan volume. Untuk selanjutnya, bagian penutup akan disampaikan oleh Saudari Via, kepadanya disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada bagian penutup berdurasi 10 menit. Yang pertama itu ada refleksi dan rangkuman, di mana guru memandu siswa untuk menyimpulkan materi hari ini tentang hubungan mol, massa, volume gas, dan jumlah partikel reaksi kimia. Seperti peserta didik menjawab pertanyaan pemantik singkat seperti apa yang dimaksud dengan stoikiometri, bagaimana hubungan antara mol dan massa zat, kemudian mengapa persamaan reaksi harus setara. Kemudian yang kedua ada umpan balik dan penguatan, di mana guru memberikan koreksi terhadap hasil latihan siswa, menegaskan konsep penting, serta memberi contoh penerapan stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada tindak lanjut dan motivasi, di mana guru memberikan tugas rumah ringan berupa 3 soal perhitungan stoikiometri kontekstual, dan guru menutup pelajaran dengan motivasi bahwa pemahaman stoikiometri adalah dasar penting untuk mempelajari kimia lanjutan, seperti larutan dan kesetimbangan kimia. Oke, mungkin dikembalikan lagi ke Iis. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja untuk penjelasan terkait RPP. Selanjutnya kami akan membahas tentang LKPD dari CPA yang kami ambil. Oke, boleh untuk yang share screen. Oke, di sini ada LKPD dari stoikiometri. Yang pertama itu ada tujuan di mana siswa menjelaskan konsep mol, massa molar dan volume molar gas. Kemudian mengonversi hubungan antara mol, massa dan volume gas. Selanjutnya di sini ada teori mengenai stoikiometri kimia, di mana siswa bisa membaca dan memahami terlebih dahulu bagaimana teori dari stoikiometri tersebut. Kemudian
Selanjutnya ada konkret yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Oke, selanjutnya pada bagian konkret ini nanti peserta didik diminta untuk melakukan aktivitas satu, yaitu mengidentifikasi jumlah serta berat dari benda-benda yang telah kami sajikan. Lalu nanti selanjutnya akan boleh di eh, next slide, di scroll. Nah, selanjutnya nanti peserta didik dapat mengisi gitu ya tabel-tabel yang telah disediakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iis. Baik, selanjutnya adalah aktivitas kedua yaitu tahap piktorial di mana tadi di yang sebelumnya mereka sudah membuat tabel gitu ya terkait apa saja yang harus perbandingan apa saja yang harus ada dicantumkan gitu. Nah, seterusnya pada tahap piktorial ini peserta didik tuh diminta untuk membuat diagram batang dan setelah itu bakal ada pertanyaan-pertanyaan di sini kurang lebih ada 5 pertanyaan terkait pengalaman dari peserta didik di bagian konkret dan juga piktorial. Untuk selanjutnya, mohon maaf ternyata ada 4 pertanyaan untuk Oke, selanjutnya itu ada tahap abstrak yang dimana pada tahap abstrak ini siswa-siswa itu dituntut untuk menggunakan rumus-rumus yang telah dipelajari dari tahap konkret dan juga piktorial. Nah, di sini ada beberapa soal gitu ya untuk tahap itu sendiri. Oke, boleh selanjutnya. Nah, di kegiatan kedua ini juga eh, diharapkan siswa itu bisa mendiskusikannya pada kelompok-kelompok lain dan juga di bawah itu ada refleksi yang dimana siswa itu bisa mengkaitkan dari ketiga tahap ini untuk menyimpulkannya. Mungkin sekian di tahap abstrak pada kali ini diserahkan ke moderator. baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait RPP dan juga LKPD. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.